inspiratif yang berjudul Kisah Perjalanan Hidup si Chandra. Selamat pagi semuanya, yang saya hormati Bu Pri selaku guru bahasa Indonesia kami dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, saya Giovanna Marta Purba dari kelas 9B dengan nomor absen 15. Saya di sini akan menceritakan kembali cerita inspiratif yang berjudul Kisah Perjalanan Hidup si Chandra. Chandra seorang anak kecil yang duduk di bangku SMP dan dibesarkan di sebuah perkampungan mayoritas petani. Dia sejak kecil memang sudah tak mempunyai seorang ayah. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih bayi. Dengan berbekal sawah peninggalan sang ayah, Chandra bersama kakak tertuanya sepulang dari sekolah hampir setiap hari diajak ke sawah untuk dilatih bertani dan mencari rumput untuk lembu yang juga peninggalan almarhum ayahnya. Namun yang mengherankan adalah Chandra selalu ceria, serius ketika belajar dan gelak tawa bersama teman-temannya pada jam istirahat. Dia selalu memanfaatkan waktu untuk membuka buku saku yang dia bawa ketika ada kesempatan. Buku saku yang ia bawa kadangkala P4, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, dan yang paling sering adalah Kamus Kecil Bahasa Inggris. Ibu yang selalu mencarikan aku biaya sekolah. Motivasi itulah yang selalu dia ingat sehingga dia selalu rajin belajar dan membantu bekerja. Tetapi ada hal yang sangat menarik, yaitu dia selalu menulis catatan penting untuk dihafal di bagian tepi sarung berwarna putih yang ia pakai. Sambil menunggu waktu masuk maghrib, ia duduk di serambi bersama teman-temannya yang lain. Dia membaca dan menghafalkan catatan-catatan itu, sementara teman-temannya tidak ada yang tahu. Chandra memang kelihatan paling rajin di antara teman-teman sekolahnya, baik ketika di SMP maupun di SMA. Maklum, dia memang sudah dilatih mandiri dan rajin sejak kecil oleh budenya yang selalu mengawasi dan merawatnya. Dia terus belajar. Dia juga memiliki keterampilan tulis-menulis yang bagus. Pada suatu kesempatan, ada lomba desa tingkat kabupaten, di mana dilakukan pembenahan di segala bidang. Di antaranya pembuatan data-data statistik. Mengetahui tulisan Chandra bagus, salah seorang guru memilihnya untuk menulis data itu. Akhirnya, di setiap kesempatan, Chandra selalu mendapat tugas untuk menulis letter, untuk spanduk, papan nama sekolah, background pentas, dan lain-lainnya. Setiap berangkat sekolah, Chandra selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan penuh percaya diri. Dengan berbekal motivasi yang selalu teringat di pikirannya, anak seorang janda, Chandra semakin bersemangat untuk tidak mau kalah dengan teman-temannya. Dengan demikian, dia mendapat beasiswa gratis SPP selama 1 semester karena peringkat pertamanya tersebut. Rupanya nasib baik tidak selalu menyertai Chandra. Meskipun dia selalu juara 1 di SMA, ketika mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, dia tidak lolos. Akhirnya dia mohon kepada orang tuanya agar mengizinkan dia untuk dapat melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, yaitu Universitas Muhammadiyah Surabaya. Awalnya semua keluarga tidak merestui karena tidak ada biaya yang dapat digunakan. Tapi pada akhirnya keluarga Chandra memberi restu. Jurusan yang Chandra pilih pada awal dia mendaftar adalah PMP. Namun setelah dia mengikuti perkuliahan dalam 2 pekan, dia merasa bimbang dengan jurusan yang telah dia pilih. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke jurusan bahasa Inggris. Chandra memang tergolong mahasiswa yang lumayan pandai di antara teman-temannya. Meskipun dia mahasiswa pindahan jurusan yang tidak memiliki bekal bahasa Inggris yang cukup, dengan semangat yang luar biasa, akhirnya Chandra secara berangsur-angsur dapat bersaing dengan yang lain. Dia belajar dan terus belajar supaya memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik. Chandra menyadari bahwa biaya perkuliahan itu mahal, sehingga dia berinisiatif untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok sambil kuliah, membantu meringankan beban orang tua. Syukurnya ada teman yang membantu mencari pekerjaan, yaitu jualan koran keliling. Pada waktu luang, Chandra selalu memanfaatkan waktu supaya menghasilkan sesuatu. Dengan sedikit bekal keterampilan menukang, dia memanfaatkan waktu senggang dengan membuat perkakas seperti buffet, almari, dan lain-lain. Sehingga kadangkala dia diminta orang untuk membuatkannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa.
Dia ikuti setiap materi perkuliahan dengan penuh perhatian. Secara kebetulan, Chandra mempunyai seorang teman sekelas, anak seorang dosen. Kebetulan ayahnya adalah dosen pembimbing skripsi Chandra. Dosen tersebut memang sangat perhatian kepada Chandra, karena secara kebetulan judul skripsi yang Chandra ajukan sangat cocok dengan dosen tersebut. Judulnya ada The Term Dancuk for Surabaya People, a Sociolinguistic Review. Ucapan Dancuk pada masyarakat Surabaya, sebuah ulasan sosiolinguistik. Dalam kurun waktu yang tidak lama, akhirnya skripsi dapat diselesaikan tepat waktu. Skripsi yang telah dia tulis dan selesaikan mengundang banyak perhatian, termasuk perhatian wartawan Surabaya Post. 3 hari setelah wisuda, Surabaya Post memuat ulasan di halaman depannya bertajuk Sapaan Keakraban Orang Surabaya, dengan menampangkan foto si Chandra. Chandra memang termasuk mahasiswa yang cepat menyelesaikan studinya. Di antara sekian banyak teman seangkatannya, dia adalah salah satu dari 4 mahasiswa yang dapat mengikuti wisuda bersama mahasiswa kakak kelasnya. Sebuah kebanggaan untuk orang tua dan keluarganya. Ternyata usaha dan pengorbanan orang tua dan keluarga tidak sia-sia. Demikian cerita perjalanan seorang anak desa yang dengan semangat yang luar biasa akhirnya berhasil menyelesaikan apa yang menjadi cita-citanya dan cita-cita orang tua dan keluarganya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspiratif dan motivasi bagi pendengar dan generasi sesudahnya. Saya Giovanna Marta Purba mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.